Ya, itu menarik ya. Jadi how the way we change the impossible things to be impossible, to be possible things, itu pola pikir atau mindset seseorang memang sangat berpengaruh. Mas Lintang, Mas Lintang. Ini acara apaan sih? Katanya ngobrol asik Ramadan. Ngobrol asik Ramadan. Ya, Ya rapot rapot lah. Selamat siang, Bapak Muhammad Arif. Siang Mas, ya betul. Ya, oke. Mas Lintang ya. Mas Lintang, betul. Bapak Muhammad Arif. Ya, Muhammad Bukan Arif Arif Al-Hakim. Muhammad ya. Muhammad Arif Iya, Al-Hakim. soalnya mirip Arif Muhammad. Ah. Tahu aja. Kayaknya emang follower ya, Pak. Ya, salah satunya. Salah Di satunya, antara oke, berjuta-juta. Bapak Muhammad Arif Tesol. Ya, MTsol. MTsol. Ya. MTsol tuh apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Jadi MTsol itu singkatan untuk gelar S2 di Australia dengan kepanjangan Master of Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi MTsol, Teaching English to Speakers of Other Languages. Oke, oke. Itu S2. Itu S2. S1 di S1 di IAIN Salatiga. IAIN Sekarang Salatiga. sudah WIN ya. Udah win ya, Ya, benar, sekarang. udah win. Dulu S1 ngambil Saya dulu mengambil tadris bahasa Inggris Tadris bahasa di Inggris. Fakultas Tarbiyah juga. loh, kok berarti tapi nggak ada gelar S1-nya, Pak? Ada. Ada. Cuman karena itu masih linier dan sama, jadi dalam penulisan tidak ditulis pun tidak apa-apa sebenarnya. Oh, Ya, kecuali kalau itu memang beda ya, misalkan jurusan atau fakultasnya yang berbeda itu mungkin perlu ditulis. Cuman karena sama-sama di Fakultas Pendidikan, ya Tarbiyah dan Education, jadi saya kira itu sudah cukup lah dituliskan untuk yang gelar S2-nya saja. Ya. Jadi yang ditulis cuma MTsol-nya ya. Ya. Cuman kalau di administrasi misalkan di kampus di bagian akademik dan lain sebagainya masih tertulis ada SPD MTsol. Cuman Ya. hanya dengan MTsol sudah cukup sih sebenarnya. Oke. Itu di universitas Di Monash University. Monash Monash University. Ya, Di Melbourne. di Melbourne. Itu letaknya kota paling populer kedua setelah Sydney. Dan letaknya itu paling selatan atau paling bawah di negara Australia. Oh, Jadi ya terhitung salah satu yang paling dingin lah. Paling dibanding dingin. yang lain ya. Oke. Kenapa bisa sampai sana? Kenapa bisa sampai sana? Iya, karena S1-nya di Salatiga nih, Pak. Iya. Gimana? Terlalu jauh ya? Iya, terlalu jauh. Paling mentang-mentang ke Jogja atau orang Oke. lain gitu S2-nya. Ini nyasar sampai ke Melbourne. Oke. Gimana? Jadi ceritanya ya nggak panjang-panjang banget Iya, sih. nggak Cuman apa-apa. ceritanya waktu itu saya kuliah selesai tahun 2015 ya, 2015 akhir. Kemudian saya merasa perlu untuk upgrade dengan cara melanjutkan studi yaitu S2. Cuman waktu itu saya pikir mungkin kalau jurusan saya di pendidikan bahasa Inggris itu akan lebih memberikan atau akan mempunyai pengalaman yang luar biasa kalau misalkan saya bisa kuliah ke luar negeri. Terjun secara langsung begitu ya? Ya, dan dari situ dulu sebelumnya juga pengalaman untuk ke luar negeri ada beberapa. Cuman untuk studi lanjut yang membutuhkan waktu lama kan saya belum ada. Jadi saya merasa kayaknya saya perlu untuk cari S2 dan cari yang di luar negeri, khususnya di English native speaking countries. Jadi yang negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Nah, pilihan saya waktu itu memang Australia dari awal. Kemudian saya apply beberapa beasiswa, baik beasiswa dari dalam negeri, ya dari pemerintah Indonesia sendiri, dan juga beasiswa dari pemerintah Australia waktu itu. Dan alhamdulillah 2016 saya diterima beasiswanya oleh LPDP. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah pernah dengar ya LPDP dari Kementerian Keuangan. Kemudian 2017 saya berangkat ke Melbourne dan di sana studi kurang lebih 2 tahun. Jadi sampai 2019 alhamdulillah saya menyelesaikan studi S2 di sana. Oh, Jadi 2 tahun doang, Pak? Iya, 2 tahun. Untuk S2. Untuk S2. Oh iya, S2 iya, emang iya, 2 iya, tahun. iya, iya.
Di Melbourne sana. di Melbourne ya. Apa yang bikin Bapak terkesan untuk ke Melbourne? Ada banyak hal. Salah satunya ini semacam pertanyaan seperti ketika saya interview beasiswa dulu. Apa alasannya? Nah, jadi ada beberapa alasan. Pertama, kenapa saya pilih Australia? Karena Australia adalah negara tetangga Indonesia, ya, salah satu yang terdekat juga, dan merupakan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Nah, jadi itu kenapa saya memilih Australia yang pertama, karena jarak relatif lebih dekat dibandingkan dengan Amerika yang harus 30 lebih jam perjalanan ke sana pesawat, atau ke UK. Ya, ke UK itu sebenarnya menarik, dan dari jarak ya mungkin tidak sejauh Amerika, tapi di sana S2 itu hanya 1 tahun, Mas. S2 1 tahun? S2 hanya 1 tahun. Semua jurusan, semua kampus di sana rata-rata S2 itu hanya 1 tahun. Memang kebijakannya berarti? Memang kebijakan pemerintahnya di sana. Dan itu plus minus ya. Kalau untuk mungkin yang memang mau cepat, mungkin 1 tahun itu pilihan yang paling tepat. Cuman kalau saya yang kayak agak sayang gitu, misalkan hanya 1 tahun S2, makanya saya mencoba untuk cari pilihan yang terbaik dan akhirnya jatuh pilihan ke Australia. Dan kemudian saya riset kira-kira di negara ini kampus dengan peringkat tertinggi untuk Faculty of Education itu apa. Saya coba cari-cari, ternyata yang tertinggi dan salah satunya itu adalah Monash University. Karena di Australia itu dikenal dengan namanya Group of 8. Kalau di Amerika itu namanya Ivy League ya. Jadi ada kampus-kampus elit kumpulan. Kalau di Australia itu namanya Group of 8. Group of 8 itu terdiri dari 8 kampus besar dan salah satunya Monash itu peringkat ke-3 atau ke-4. Kemudian Faculty of Education saya lihat peringkat dari secara peringkat dunia di QS ranking atau di ranking-ranking universitas di dunia itu sudah termasuk yang paling bagus di Australia. Paling bagus? Paling bagus di Australia. Makanya saya merasa kayaknya ini kampus yang paling tepat sesuai dengan passion saya di bidang pendidikan, sesuai dengan konsentrasi saya di pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya mencoba untuk ya udah ini pilihan yang tepat. Saya lihat course unitnya atau mata kuliahnya seperti apa dan itu membuat saya menarik. Saya lihat dosen-dosennya juga mostly reputable lecturers. Jadi saya kira itu pilihan yang baik, dan Australia adalah negara dengan mahasiswa internasional yang berasal dari Indonesia terbanyak. Jadi mahasiswa internasional dari Indonesia di seluruh dunia yang paling banyak itu di Australia. Di Australia? Di Australia. Maksudnya dibandingkan di negara lain. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan kalau mereka kuliah ke luar negeri, pilihan terbanyak itu Australia. Di Australia. Meskipun banyak yang S1 ya, kebanyakan S1, S2, S3 itu secara jumlah paling banyak di Australia. Ya. Karena saya tahu S1 tuh banyak artis-artis yang S1 di sana juga kayaknya. Betul. Benar kan? Betul. Ada banyak ya. Seperti apa contohnya? Siapa? Ada istrinya Raffi Ahmad ya kayaknya. Nagita Slavina. Ya, memang banyak di sana, memang banyak. Makanya saya juga baru tahu setelah melihat data ya. Saya kan based on data. Oh, ternyata memang banyak orang Indonesia di sana. Jadi mungkin saya tidak akan kesulitan dalam hal adaptasi lingkungan, adaptasi kehidupan di sana. Karena sudah banyak orang Indonesia di sana. Jadi ya mungkin ini memang pilihan yang terbaik waktu itu menurut saya. Oke. Apa yang membuat Bapak yakin banget untuk mengambil S2 di sana? Karena kan kita orang Jawa nih, misalnya Bapak kan dari Semarang ya kan? Notabene saya dari Kudus. Dari Kudus. Notabene asli Kudus. Kok punya keyakinan untuk pergi ke sana gitu kan? Banyak orang yang nggak yakin, Pak, kayak waduh di sana gimana nanti susah ini bla 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 gitu. Apa yang buat Bapak yakin? Awalnya saya juga sempat ada terbersit sedikit keraguan karena yang namanya kita harus tinggal di tempat yang baru, apalagi jauh dari keluarga, jauh dari kita nggak kenal siapapun bahkan. Itu juga sempat menjadi hal yang jadi pikiran saya. Cuman setelah saya mantapkan hati saya ketika melamar beasiswa adalah ini merupakan salah satu ikhtiar saya ya, bentuk ikhtiar saya untuk mengembangkan diri
dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ya, karena apa ya, itu akan memberikan wawasan, akan membentuk pola pikir, kemudian akan memperkaya apa yang sudah kita dapatkan, sehingga ketika kita mengenal sesuatu yang baru, ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang belum pernah kita temui, itu akan membentuk diri kita menjadi sesuatu yang lebih terbuka. Kalau istilahnya itu, misalkan kita tidak terekspos dengan hal-hal baru semacam itu, kita semacam katak dalam tempurung. Betul. Jadi perlu adanya pengalaman-pengalaman baru, perlu adanya relasi atau koneksi dengan orang-orang yang belum pernah kita temui, karena kedepannya kita tidak akan pernah tahu. Jadi dengan hal-hal seperti itu, kemudian didukung dengan melihat data kualitas kampus, kemudian dosennya, kualitas pendidikan di sana, bagaimana sistem pendidikan dijalankan di sana. Karena Australia itu hebatnya, sumber pendapatan negara terbesar, kalau tidak salah nomor 2 atau nomor 3 negara Australia itu, salah satunya adalah dari pendidikan. Pendidikan? Terlebih dari mahasiswa internasional. Oh, jadi saya pengen tahu di sana. Dan mereka memang bilang, it's industry. So, education is big industry. Sebuah industri yang besar, yang punya potensi menjadi salah satu pemasukan negara paling besar. Salah satu yang paling besar. Makanya kemarin ketika pandemi, ketika COVID, itu mereka agak bingung juga dengan, karena banyak mahasiswa yang harus pulang, tidak bisa kembali ke sana dan lain sebagainya. Makanya saya pengen tahu, kenapa sistem pendidikan mereka itu bisa lebih unggul dibandingkan kebanyakan negara di Asia atau bahkan di Indonesia. Nah, dari situ saya merasa terpanggil dan harus berangkat untuk studi lanjut S2 ke Australia dengan data-data seperti itu, dan itu menambah rasa keingintahuan saya, sehingga saya berharap ketika saya selesai menyelesaikan studi di sana, saya bisa mendapatkan hal-hal baru dan wawasan yang lebih luas. Oke. Jadi membentuk pola pikirnya juga nggak gampang, Pak ya? Itu memang pola pikir itu yang memang luar biasa. Saya rasa kalau misalkan waktu itu saya tidak jadi atau tidak berangkat untuk studi lanjut, mungkin pola pikir atau mungkin cara pandang, perspektif saya terhadap situasi atau fenomena yang ada itu pasti akan berbeda. Iya, betul. Ya, karena saya di sana menemui banyak hal baru dan itu sangat menarik buat saya dan bisa menjadi refleksi pada diri saya sendiri, dan juga bisa memberikan pandangan sehingga nantinya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa membagikan atau mungkin bisa sedikit memberikan apa yang sudah saya dapatkan di sana. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum waktunya ke sana. Kekuatan pola pikir harus emang begitu dahsyat, Pak ya. Saya pernah dengar juga suatu cerita tuh, kayak di Amerika dulu tuh ada tukang daging gitu. Tukang daging tuh dia lagi nyatet daging di dalam freezernya gitu. Dulu di freezer Amerika tukang daging kan besar, satu ruangan gitu kan. Dia lagi nyatet, dia masuk ke dalam freezernya tuh, dia ternyata pintunya ketutup dan dia kejebak di dalam gitu. Terus dia bawa kertas sama pulpen, dia tuh nulis kayak di sini sangat dingin gitu. Terus dia nulis I miss my family. Terus beberapa jam kemudian dia nulis satu kalimat, dia nulis I think I gonna gone. Dia bilang gitu. Terus besok pas dibuka ternyata dia meninggal dalam keadaan hipotermia. Tapi padahal freezer itu rusak ternyata, Pak. Jadi pola pikir yang mengubah kenyataan gitu. Jadi ada saya believe gitu namanya. Jadi pola pikir itu akan mengubah kebiasaan. Kebiasaan akan mengubah karakter, dan karakter itu akan mengubah kenyataan gitu. Jadi pola pikir itu penting banget, Pak ya. Keyakinan gitu. Oke. Jadi tadi kan Bapak udah ngejelasin bagaimana keyakinan untuk bisa mengambil S2 di Australia. Sekarang kita masuk ke bagaimana culture di sana, Pak. Itu menarik ya. Jadi how the way we change
the impossible things to be impossible, to be possible things, itu pola pikir atau mindset seseorang memang sangat berpengaruh. Terkait dengan apa ya, budaya di sana mungkin memang apa ya, kalau istilahnya di pekajian budaya itu ada namanya shock culture. Saya juga menemui beberapa hal yang mungkin menurut saya itu tidak biasa dan belum pernah saya temukan, tapi di sana dianggap suatu hal yang biasa. Kemudian ada hal-hal yang mungkin aneh buat saya karena saya tidak terbiasa dengan itu, tetapi di sana menjadi hal yang wajar, menjadi hal-hal yang menjadi common agreement orang-orang di sana. Nah, ini yang mau ditanyakan kultur di bagian mananya, karena ada banyak sekali yang bisa saya share mungkin. Berhubung kita temanya Ramadan, ya kan? Ada nggak sih di sana itu komunitas Muslim gitu, Pak? Karena di sana kan mayoritas non, ya kan? Yeah. Apakah Bapak di sana menemukan komunitas Muslim atau Bapak tergabung mungkin? Oh ya. Jadi selama di sana saya aktif di beberapa organisasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, yang terkait dengan akademik maupun yang non akademik. Nah, kalau misalkan tema kita hari ini adalah Ramadan, dan alhamdulillah kebetulan saya di sana itu juga aktif di luar kampus, di dalam kampus dengan organisasi yang terafiliasi dengan Islam. Ya. Oh, ada? Ada. Jadi organisasi, istilahnya kalau di kita itu UKM ya. UKM. Di sana ada student organization, itu namanya Monash Islamic Students Association. Ya. Jadi ada UKM khusus, organisasi kemahasiswaan untuk pelajar atau untuk mahasiswa Muslim di sana. Dan itu boleh diikuti dari mulai S1, S2, S3, dan kegiatannya bermacam-macam. Dulu saya alhamdulillah ikut bergabung menjadi member ya di sana, dan kita berinteraksi dengan orang dari berbagai macam. As long as you are Muslim, so you can join this organization, ya kan? Baik itu orang dari Timur Tengah, orang dari Amerika, orang Barat, orang Asia, itu semuanya terkumpul di organisasi itu. Kemudian di luar kampus, saya juga aktif di 2 organisasi yang terafiliasi dengan Islam. Yang pertama adalah PCINU Australia and New Zealand. Ada. Jadi PCNU adalah kepanjangan dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan New Zealand kan. Karena kebetulan berdekatan ya, Selandia Baru dengan Australia itu kan sangat berdekatan. Jadi tidak mendirikan sendiri-sendiri tapi tergabung. Sama dengan di Amerika itu juga gabungan dari Kanada, Amerika. Di Australia juga gabungan Australia dengan New Zealand. Kemudian yang kedua, saya juga aktif di namanya MIIS. MIIS itu Monash Islamic Society, Indonesian Islamic Society, Monash Indonesian Islamic Society. Ya, jadi 2 organisasi yang saya cukup banyak memberikan warna karena kebetulan juga menjadi pengurus kalau di situ ya. Jadi karena khusus Indonesia ya. Jadi PCNU itu kan khusus Indonesia. Kemudian MIIS itu juga khusus Indonesia, meskipun tidak terbatas hanya orang Indonesia, tapi ketika mengadakan kegiatan kita juga mengundang orang-orang di luar Indonesia ya. Sedangkan yang di dalam kampus itu memang khusus untuk internasional atau untuk semuanya. Jadi yang di dalam kampus saya sering beberapa kali mengikuti kegiatan ya. Kalau terkait Ramadan, untuk organisasi di dalam kampus di sana sering dalam 1 bulan Ramadan itu ada 3 kali fasting ya. Fasting atau buka bersama di sana. Jadi breakfast di sana itu 3 kali dalam 1 bulan diadakan oleh UKM tadi ya, namanya organisasi Islam di Monash itu, UKM-nya. Jadi mereka semacam membuka open donation. Jadi ada yang khusus ditugaskan membuat semacam nasi
biryani, terutama orang Oke. dari India dan Ya, Timur ya, ya. Tengah. Ada yang khusus membawa snack, atau ada yang misalkan kalau tidak berpartisipasi juga boleh kita gabung. Nah, biasanya itu nanti akan disediakan semacam hall, student hall, ya, atau apa, aula mahasiswa yang sangat luas. Nah, itu nanti 3 bulan, setiap 10 hari sekali itu ada kita berbuka puasa bersama di situ, kemudian kita ngobrol dengan orang-orang sama Muslim dari berbagai negara di situ, kemudian dilanjut dengan sholat tarawih. Jadi kebetulan di dekat kampus saya ada semacam musola di Bedu Avenue, ya, atau Jalan Bedu, itu ada musola kecil yang sebenarnya mungkin sekarang sudah mulai dibangun menjadi masjid, ya, karena izin untuk membangun tempat ibadah, apalagi untuk minoritas, itu memang susah. Ada banyak faktor lah, ya. Salah satunya karena keramaian, ya. Jadi mereka, orang-orang Barat di sana kan sangat mengedepankan privasi seseorang. Jadi kadang kalau kita sholat jamaah kan ada banyak yang harus parkir di depan rumah orang, ada yang mungkin harus mengganggu. Nah, itu yang cuman alhamdulillahnya ada musola kecil itu, sehingga jamaah 5 waktu itu dilakukan di sana. Kemudian sholat tarawih itu juga ada di sana, dan itu kita campur mengikuti kelompok-kelompok dari berbagai negara. Tapi di luar itu sama di organisasi luar kampus yang saya ikuti, yaitu di PCINU, ANZ kita nyebutnya. Maaf, saya potong. Ya. NU di sini kan yang saya tahu tuh cuma di Indonesia, Pak. Ya kan? Di sana itu berarti legal? Ya, kita ada SK-nya dari pemerintah, bukan dari pemerintah, ya, maaf, dari kantor pusat, yaitu PBNU di Jakarta. Itu memang ada di ADART-nya ada PCINU, itu setara dengan PCNU, atau tingkat cabang itu tingkat kabupaten, tingkat kota madya, ya. Cuman kita istimewa, ada tambahan istimewa. Itu secara ADART legal. Kemudian ketika kita mengadakan aktivitas apapun itu di sana, itu kita juga meminta izin dari pemerintah lokal di sana. Mau itu pengajian, mau itu semacam festival, kita semuanya legal dan kita harus meminta izin ke mereka. Bahkan kita setiap Convercap 2 tahun sekali itu kita mengundang stakeholder, orang-orang sana, seperti misalkan wali kota, atau polisi, atau kemudian dari Department of Home Affairs di Kementerian Dalam Negerinya, di kantor imigrasi. Itu kadang kita mengundang orang-orang asli Australia untuk gabung ke acara yang kita buat. Maka dari situ kita mencoba untuk meminimalisir adanya ketidakpahaman atau salah komunikasi dengan cara seperti itu. Jadi setiap kali kegiatan kita meminta izin dan mengajak mereka. Dan kebetulan karena Australia adalah negara tetangga paling dekat dengan Indonesia, salah satunya. Australia itu menganggap penting hal-hal seperti itu. Karena bilateral, ya, relations antara Australia dan Indonesia ini sangat penting juga buat mereka. Ya. Makanya mereka merasa penting untuk memperhatikan segala bentuk aktivitas ataupun perkumpulan organisasi yang dijalankan oleh orang Indonesia. Karena itu berpenting juga buat mereka. Oke. Dan mereka sejauh ini alhamdulillah selalu welcome dengan kegiatan kita. Karena kebetulan organisasi NU sendiri sebagai organisasi Muslim di Indonesia kan juga sudah dikenal baik secara internasional. Jadi mereka sudah memahami sejatinya organisasi kita seperti apa, dan selama ini tidak ada masalah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pernah nggak sih Bapak mengalami Islamfobia di sana? Oke. Ini menarik, ya. Islam, berbicara tentang Islamofobia, saya teringat kutipannya Muhammad Abduh, seorang Muslim, tokoh Muslim, ya, dari Mesir, yang mempunyai statement zahabtu ila biladil ghoribi, ra'aitul Islam walam arol muslimin.
wa dhahabtu ila biladil Arabi ra'aitul muslimin walam ara Islam. Jadi Muhammad Abduh ini ketika berkunjung ke Paris waktu itu, dia mempunyai statement bahwa saya pergi ke barat, saya melihat Islam di sana, tapi saya tidak melihat muslimin, kaum muslim. Tapi ketika saya pergi ke negara-negara Arab, saya tidak melihat Islam, tapi saya melihat ada banyak kaum muslim. Ya. Saya tidak 100% setuju dengan statement ini. Tapi ada banyak hal yang bisa menjadi refleksi kita. Memang ada banyak nilai-nilai keislaman yang ternyata itu justru diterapkan di negara-negara barat. Mulai dari kebersihan, mulai dari toleransi, mulai dari pemahaman tentang moderasi dan lain sebagainya. Islamofobia itu lahir ya dari aslinya, dari ketidakpemahaman seseorang terhadap Islam. Dan di Australia, menurut survei riset dari beliau Gus Nadir, ketua NU itu, salah satu pernah menulis artikel bahwa kebanyakan orang Australia yang Islamofobia di sana itu adalah orang-orang yang belum pernah bersinggungan langsung dengan kaum Muslim, orang Islam. Entah itu tidak pernah sama sekali atau tidak hidup di lingkungan orang Muslim dan mungkin tidak dekat dengan orang Muslim. Itu berdasarkan riset dan itu based on data. Ternyata setelah dilihat hal semacam itu, saya juga menyadari, jadi memang menjadi minoritas itu tidak sesimpel dan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena selama ini kita menjadi mayoritas. Kita mayoritas. Umat Muslim ya di Indonesia itu mayoritas. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan perspektif minoritas yang ada di Indonesia. Seperti apa? Betul. Nah, itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ketika saya sampai di sana, alhamdulillah saya mendapatkan Ramadan 2 kali dan sholat Id 2 kali di sana. Saya banyak mengamati bahwa ternyata menjadi minoritas di negara barat itu memang hal yang luar biasa karena bisa menjadi pelajaran buat saya. Ketika puasa di sana, alhamdulillah saya waktu itu masih winter ya 2 kali. Jadi saya puasa 2 kali di sana selalu musim dingin. Jadi mungkin secara cuaca saya tidak komplain dan tidak pernah merasa menjadi hal yang sesuatu yang berat. Berbeda dengan mungkin yang teman-teman yang di Eropa, di Amerika yang waktu itu puasa mungkin masih masuk ke summer yang luar biasa panas. Dan mungkin nanti trennya kan geser ini. Jadi waktu Ramadan Januari di Australia panas-panasnya sampai 40 derajat, itu kita nggak tahu lagi. Dan di sana nggak ada yang namanya saat puasa orang-orang harus kalau makan menghindar atau tidak di depan orang puasa. Tidak ada tempat makan yang harus tutup. Tidak ada penjual gorengan di pinggir jalan ya. Yang kalau setiap musim Ramadan ya dan sirup marjannya itu selalu berseliweran di pinggir jalan. Kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia selama bulan Ramadan, mulai dari tadarus, mulai dari salat tarawih berjamaah, mulai dari ketika subuh, ketika sahur ya, itu hal semacam itu tidak ada, sepi, seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan saya pernah sholat Id pagi, kemudian setelah sholat Id langsung harus masuk kelas. Jadi kayak karena mereka buat mereka itu nothing special. It's your Eid, but you have a class after this, so you have to go to the class after that. Itu hal-hal yang menurut saya cukup membuat saya berpikir bahwa Ramadan di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan kita kaum Muslim. Dari segi apapun, baik itu ubudiyah maupun kehidupannya. Ketika saya selama di sana, saya baru menyadari, ternyata seperti ini puasa tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, apapun itu. Kalau mau jamaah, jarak dari rumah lumayan jauh. Kemudian buka puasa
bisa saja masih di dalam kelas waktu berbuka puasa. Karena kan biasanya kadang masuk jam 5 sore, jam setengah 6 sore, itu kadang masih kelas. Ya, saya hanya bawa mungkin air minum sama kurma saja untuk membatalkan puasa. Tidak ada orang jualan makanan di pinggir-pinggir jalan yang mudah banget kita temui di sini. Tapi di sana ya pakai serba terbatas dengan hal-hal semacam itu. Sehingga ketika saya berpikir menjadi minoritas di sana, ternyata membuka pandangan saya, membuka wawasan saya bahwa selama ini, hei, kamu itu mayoritas di Indonesia. Iya, betul. Ketika kamu melakukan sesuatu terkait dengan orang-orang minoritas di Indonesia, pernahkah kamu berpikir ketika kamu berada di posisi itu menjadi minoritas? Ketika kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, nah itu kita harus berpikir ulang, apakah tindakan yang kita lakukan itu betul, atau apakah hal-hal yang kita lakukan untuk mereka itu sudah sesuai, ataukah itu hanya nafsu kita untuk diakui sebagai mayoritas dan berkuasa penuh atas apa yang ada di negara ini. Jadi di sana ya, saya harus berdamai dengan hal-hal semacam itu. Hari Idul Fitri masih masuk kuliah, bahkan di jam pertama awal pagi. Ya. Kemudian ketika waktu sholat harus curi-curi waktu. Ya. Kalau mungkin sistemnya, karena di sana kelas itu ada dua macam, kelas teater dan kelas tutorial. Kelas teater ini ruangnya besar, seperti di hall di SSBN kampus Timur ya, di Gedung V itu. Tapi biasanya 2 kali 3 kali lipat tuh kan. Kita bisa sholat di belakangnya. Seperti kalau di bioskop ya, kan ada bagian bawah atau di belakang itu kita bisa. Tapi kalau misalkan di kelas tutorial, kita harus izin, misalkan keluar untuk sholat, dan jaraknya dari itu juga bisa dikatakan tidak dekat gitu. Jadi lumayan, kampusnya kan sangat luas kan. Ya hal-hal seperti itu ya. Jadi membuat saya semakin sadar bahwa beribadah atau menjalankan Ramadan di Indonesia itu sungguh sangat merupakan kenikmatan ini. Oke. Jadi sangat berbeda di Ramadan di Australia gitu ya Pak ya, karena nggak ada kegiatan-kegiatan nuansa Islami di sana ya. Setelah Idul Fitri sungkemnya ke dosen. Kalau boleh tahu berapa jam Pak di sana puasa? Alhamdulillah karena saya musim dingin ya. Jadi ya imsak itu antara jam setengah 6 jam 6 pagi. Buka puasa jam 6 juga. Ya, jadi lumayan pendek. Iya. Cuman 2 tahun 3 tahun ke depan teman-teman yang mungkin akan studi di Australia mungkin puasa bisa waktu summer. Nah, kalau summer itu menjadi tantangan tersendiri karena summer di sana itu subuh jam 3 setengah 4 sudah subuh ya. Berarti kan imsaknya mungkin jam 3 setengah 3 lah. Maghrib itu bisa jam 9. Jam 9 malam kalau di sini. Iya. Maghrib itu. Isaknya bisa jam 10. Nah, lebih lama berarti ya? Lebih lama. Kalau summer pasti lebih lama. Baik itu di Australia atau di negara-negara yang di atas kita ya, di utara kita. Itu waktunya. Makanya Indonesia itu selain cuaca yang stabil, mayoritas umat muslim, ya kan? Waktunya juga stabil. Jadi antara waktu sholat ya, mulai dari subuh sampai Isya. Sampai Isya lagi itu waktunya itu selalu ya paling selisih hanya berapa menit. Cuman kalau di negara-negara seperti Australia itu bisa sangat berbeda. Iya. Bisa saat winter jam 6 sudah maghrib, saat summer jam 9. 9. Oke. Itu tadi banyak banget tips untuk punya keyakinan untuk ke Australia gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah takut ya Pak, nggak usah takut untuk ke Australia. Bagaimana kita berbeda culture ya kan di sana, nggak usah takut jadinya. Oke. Makasih banyak nih. Nih kita udah selesai segmen 1 nih. Oke. Kita masuk ke segmen kedua. Oke. Saya sebutkan satu kata, Pak Arif bebas beropini dengan kata tersebut. Oke. Jadi saya menjawab dengan opini. Opini. Ya? Boleh panjang, boleh pendek. Boleh. Bebas Terserah. ya. Oke. Kata yang pertama. Melbourne, Australia. Kota yang cantik, sangat rapi, tertata, dan merupakan salah satu kota yang pernah dinobatkan kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi? Bertahan selama 7 tahun sebelum direbut oleh Vienna, Austria. Jadi mulai tahun berapa, pokoknya terakhir itu 2018. Oke. Ya, itu 7 tahun
consecutively atau terus-menerus ya. Jadi kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Karena memang saya rasa Melbourne itu lengkap ya. Mau cari makanan-makanan Asia, ada Chinatown, ada restoran Indonesia, ada semacam warung khusus menjual barang-barang Asia, Indonesia. Kalau mau cari hal-hal yang terkait dengan kesehatan, mereka facility juga luar biasa. Jadi itu deskripsi saya dengan Melbourne dan ngangen nih. Bahagia banget bisa pergi ke sana? Iya, itu salah satu one of my best experience so far. Oke. Dan juga Melbourne itu apa ya? Menjadi kota, kalau kita nyebutnya itu kota dengan empat musim dalam satu hari. Karena perubahan cuaca yang lumayan ekstrim. Jadi di Melbourne itu pagi bisa panas, panas sekali terik gitu. Nanti jam 9, jam 10 hujan kerikil salju, es batu. Itu bisa juga seperti itu. Jadi random memang di sana. Random. Ya, random. Nah, itu yang bikin saya selalu kangen dengan Melbourne. Dan Melbourne itu istilahnya kota pelajar kalau di Australia. Melbourne. Sampai sekarang masih punya teman di sana, kontek-kontekan sampai sekarang? Masih, alhamdulillah masih ada beberapa teman yang masih stay di sana, entah itu studi lanjut atau kerja di sana, itu masih ada. Karena kebetulan saya orangnya itu selalu ingin terlibat dalam semacam perkumpulan, jadi agak nggak bisa diam gitu ya. Jadi saya di sana juga tergabung dengan namanya Krakatau Footy Club. Jadi ada yang mendirikan itu orang Australia, tapi dia cinta dengan kebudayaan dan bahasa Indonesia. Dan dia mendirikan klub footy. Klub footy itu olahraga khas Australia. Kalau nanti di sini itu gabungan rugby tahu ya, rugby. Rugby tahu. Ya, rugby versi Amerika dengan segala perlengkapan bajunya itu. Nah, itu versi lightnya. Jadi di footy atau Australian football itu tidak sekeras rugby. Ada aturan-aturan yang melarang pemain mencederai pemain seperti di rugby. Kalau rugby kan tahu ya Australia. Tahu. Ya, bolanya yang dipakai sama persis rugby, tapi tidak perlu perlengkapan apapun, pakai kaos seperti kaos bola, seperti sepatu bola biasa. Dan ada gawangannya dengan 2 tiang seperti itu. Dia mendirikan komunitas untuk bermain itu sekaligus. Jadi hubungan antara 2 negara. Jadi kita bisa belajar budaya mereka dan mereka juga belajar budaya kita. Dan kita sering keluar bareng, entah itu hanya barbeque di taman atau kita bikin acara yang semi formal dengan KCRI ya, dengan embassy Indonesia di sana, konsulat jenderal. Jadi ya itu hal-hal yang sampai sekarang komunikasi masih jalan sih saya dengan orang-orang di sana. Berarti Melbourne itu ngangenin. Intinya itu. Yang kedua, ya. Keluarga. Keluarga salah satu atau hal yang juga yang paling penting dalam kehidupan saya, karena keluarga juga yang merupakan supporting system ya, support system nomor 1 lah ya. Ketika saya punya kendala, ketika saya ada masalah, baik itu dulu selama di sana atau mungkin sampai saat ini ya, itu memang pasti saya akan kembali ke keluarga. Dan bagaimanapun juga keluarga juga tempat di mana kita mencurahkan perhatian kita. Jadi saya tipe orang yang menomorsatukan urusan keluarga. Kalau misalkan memang ada hal yang bisa dipending dan itu lebih bisa memberikan benefit ke keluarga, I will do that. Oke. Kebahagiaan berarti, kebahagiaan hidup. Ya. Kata yang terakhir Pak, terakhir banget nih. NU. Jadi saya aktif di organisasi ini kebetulan di NU ya. Kebetulan memang secara keluarga itu kebanyakan keluarga saya memang aktif di organisasi tersebut, dan dari kecil amaliyah maupun kegiatan-kegiatan itu kebanyakan memang terafiliasi dengan organisasi tersebut, dengan NU ya. Dan ketika saya mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut, dan di sana saya
dipertemukan dengan NU ya cabang Yeah. di sana, dan ini semakin membuat saya merasa terikat dan have a like sense of belonging ke organisasi ini, dan saya merasa nyaman selama ini aktif di NU, dan pastinya saya ingin memberikan sumbangsi, dan ada banyak hal yang bisa dikembangkan karena pastinya salah satu tujuan organisasi ini juga untuk ya memajukan Indonesia juga ya, kemudian juga memberikan perhatian kepada umat muslim di Indonesia, karena merupakan ya, saya ini berdasarkan data juga ya, memang organisasi terbesar ya di Indonesia, organisasi muslim terbesar di Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri perannya juga atau impact yang dimiliki dari organisasi ini juga luar biasa. Ya. Sehingga saya merasa terpanggil untuk paling tidak saya bisa memberikan sesuatu di organisasi ini, dan yang memberikan sumbangsih lah untuk sehingga bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, terima kasih banyak nih Pak Arif. Nah, ini jadi sama-sama, Mas. jadi acuan untuk para mahasiswa tuh yang ingin melanjutin studi keluar Amin, gitu, amin, Pak. amin. Ya. Ya. Makasih banyak Ya, Pak Arif. siap. Makasih banyak. Oke.